Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Sebelum masuk biara, Antonius bernama Ferdinand. Ia lahir di Lisabon, Portugal pada tahun 1195. Sejak mudanya, ia sangat tertarik pada doa, studi dan pekerjaan-pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Ia masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditahbiskan menjadi imam. Setelah beberapa waktu berkarya, ia pindah ke Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan, terdorong oleh teladan para martir Fransiskan. Ia menerima jubah Ordo Fransiskan dan mendapat nama baru yaitu Antonius. Pada tahun 1221, ia mengikuti kapitel di Assisi yang dipimpin langsung oleh Santo Fransiskus. Pada kesempatan itu, ia diminta untuk berkhotbah. Semua saudaranya kagum akan khotbahnya yang menarik dan mendalam itu. Sejak itulah, Antonius mulai dikenal sebagai seorang ahli ilmu ketuhanan dan pujangga yang pandai. Ia diutus untuk berkhotbah kepada umat di Prancis, Italia, dan Sisilia. Pada tahun 1231, ia meninggal dunia di Padua dalam usia 36 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudara, harta pelayanan kami sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyatalah bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya hidup Yesus pun menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam diri kalian. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama,
seperti tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara," maka kami pun percaya, dan sebab itu kami berbicara. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghidupkan kami bersama dengan kalian ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kalian. Dengan demikian, kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur, semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, 'Jangan berzina,' tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jaga mata, jaga hati. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini, dari mata turun ke hati. Tanpa disadari, ungkapan ini telah mengaminkan kenyataan bahwa memang kita mengingini sesuatu atau seseorang selalu berawal dari penglihatan. Jika kita berbicara tentang penglihatan, maka hal yang paling menarik perhatian mata adalah segala sesuatu yang indah, enak, dan menarik. Kita tidak bisa menyangkal akan hal ini, bahwa sebagai manusia, kita suka dengan yang menarik, enak, dan indah. Dan persis ketika kita sudah tertarik, maka kita bisa kalap mata dan dapat melakukan apa saja, sekalipun itu menyimpang dari apa yang baik, benar, dan seharusnya. Ingatlah bahwa ketiga hal ini pula lah yang kemudian membuat Hawa tergoda
untuk memakan buah terlarang. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memang tahu segala sesuatu. Dia tahu bahwa pengalaman Taman Eden akan menjadi pengalaman yang terulang lagi sebagai bagian dari sifat khas manusia. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita agar kita tetap waspada sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kata-kata Yesus memang kedengaran agak keras, tetapi Yesus ingin sesuatu yang baik bagi kita. Ia ingin kita tetap setia kepadanya. Ia ingin kita hidup dengan baik satu sama lain, karena Ia tahu bahwa akibat dari nafsu dan ego dapat merusak kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian dalam hidup. Saudara-saudariku terkasih, kita menginginkan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman dalam hidup ini. Semua itu tidak akan kita capai jika kita tidak menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati memungkinkan daya Roh Kudus bekerja dalam diri kita agar kita dimampukan untuk menjadi sumber kebahagiaan dan sukacita bagi banyak orang. Itulah panggilan kita sebagai orang beriman untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan mewartakan kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kita lewat kata-kata dan perbuatan kita. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk juga setia kepada Tuhan yang kita cintai dan menghayati iman kita dengan cara hidup yang baik dan benar. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.